Kalau di ujung bagian utara Sumatera, masyarakat Aceh punya kuliner berkuah bernama sireboh. Fams, olahan ini menggunakan daging sapi sebagai sumber proteinnya. Daging rebus dalam bahasa Aceh disebut sireboh. Kuliner ini khas dari Kabupaten Aceh Besar yang diwariskan secara turun-temurun dan jadi santapan wajib saat Ramadan. Hebatnya, kuliner ini bisa bertahan sampai 1 bulan loh. Setelah dicuci bersih, daging sapi dipotong-potong. Kemudian masukkan ke dalam kuali tanah liat dan rendam dengan cuka dan nira aren. Masyarakat setempat menyebut cuka ini dengan istilah cuka ijuk Fams. Cuka yang dipakai cukup banyak ya, soalnya cuka bisa bikin daging jadi lebih empuk. Selain cabai dan bawang-bawangan, ada tambahan lengkuas dan jahe. Sireboh dimasak kurang lebih 3 jam sampai kadar air rebusan daging berkurang. Cara ini bisa membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Sayangnya, sireboh semakin jarang disajikan di warung ataupun restoran, Fams. Soalnya, kuliner ini kalah pamor dengan ayam tangkap atau ayam penyet, Fams. Sekilas, sireboh seperti rendang ala Minang, Fams. Bedanya, rendang memiliki rasa yang dominan gurih, sedangkan sireboh terasa pedas dan asam karena sudah direndam dengan cuka nira aren. Ranah Minang menyimpan segudang kuliner yang ciamik. Bagi masyarakat Minang, pepes disebut dengan palai bada atau pepes teri basah. Hidangan ini digemari masyarakat setimpal loh. Sampai-sampai palai bada ini mudah dijumpai di rumah makan tuh. Pembuatan palai bada ini mirip dengan pepes di Pulau Jawa. Kelapa parut tinggal dicampur dengan bumbu halus seperti kunyit, lengkuas, bawang, dan daun kemangi. Perasan jeruk limau juga dipakai untuk mengurangi aroma amis ikan teri. Lalu bungkus dengan daun pisang yang banyak manfaat. Katanya sih daun pisang ini mengandung senyawa polifenol yang bukan hanya berperan sebagai antioksidan saja, tapi bisa membuat cita rasa masakan semakin sedap. Bahkan daun pisang punya sifat antibakteri yang membantu makanan jadi nggak cepat basi, serta bisa menjaga makanan tetap bersih. Fams, palai bada punya rasa gurih dengan sensasi pedas yang menggigit lidah. Teri atau bada dalam bahasa lokal warga Mande dikenal sebagai kekayaan hasil lautnya. Kecil-kecil gini cabai rawit loh, Fams. Peminatnya nggak cuma seputar Sumatera bagian barat aja, tapi di seluruh pulau Sumatera. Pengolahan bada hampir dilakukan setiap hari, kecuali saat laut kurang bersahabat. Umumnya, tes hasil tangkapan nelayan diolah pagi hari dengan cara direbus dalam air garam selama 5 hingga 10 menit. Pengolahan ini masih dilakukan dengan cara tradisional, dengan tungku dan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar dipercaya bisa menghasilkan panas yang stabil, sehingga proses perebusan teri jadi maksimal. Selanjutnya, teri dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Ukuran yang mini membutuhkan waktu penjemuran 2 hingga 3 jam aja, sampai tekstur kering. Biasanya, Fams, teri Mande dijual Rp65.000 per kilogram. Harga ini berlaku saat stok teri dari nelayan sedang berlimpah ya. Kalau ikan teri susah didapat, harganya melonjak hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Lanjut, kita nikmati gulai ayi, Fams. Masyarakat sekitar Danau Lingkat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, terbiasa mengolah gulai dari ikan cubung. Bumbu yang dipakai nggak perlu diulek segala, cukup iris tipis aja. Bumbu otomatis bisa mengeluarkan aroma aslinya. Dalam bahasa setempat, ayi berarti air, Fams. Maklum ya, gulai ayi hanya menggunakan air saja. Nggak sama sekali kayak gulai dari kota lain yang memakai santan. Nggak perlu pakai penyedap rasa buatan juga. Warga Danau Lingkat punya penyedap rasa alami berupa kunyit yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka. Kalau kuahnya sudah mendidih, baru deh masukkan ikan cubung yang sudah dibersihkan. Fams, gak butuh waktu lama untuk memasak cubung. Bentuknya yang imut dan lembek jadi mudah hancur tuh. Sekilas ikan cubung mirip dengan ikan teri, Fams. Makanya cuma butuh waktu memasak sekitar 5 hingga 10 menit aja. Baru deh gulai ayi disajikan. Ikan cubung gak cuma bisa dibikin gulai doang, Fams.
Dibikin sambal, rasanya luar biasa nikmat loh. Ikan cubung yang sudah bersih harus diberi perasan air jeruk nipis dan garam untuk menambah rasa dan menghilangkan aroma amis ikan. Ikan cubung kemudian digoreng sampai teksturnya garing. Saat digoreng, minyak yang dipakai harus super panas, Fems, biar tekstur ikan gak hancur. Bisa juga loh ditambahkan terong. Sambal ini bisa menghasilkan cita rasa yang unik karena memadukan sambal yang pedas dengan sayur terong yang lembut. Oh iya Fems, sambal baik untuk kesehatan kulit loh, soalnya dalam cabai terkandung antioksidan dan vitamin C. Nah, dua kandungan itu terbukti punya kemampuan merangsang terbentuknya kolagen yang baik untuk kulit. Wah, menunya udah lengkap nih. Yummy! Fems, nama ikan ini diambil dari nama tanaman cubung yang banyak tumbuh di sekitar Danau Lingkat. Nah, akar tanaman cubung inilah yang menjadi makanan kesukaan ikan cubung. Sayangnya, ikan cubung di danau ini sudah mulai langka, Fems. Penyebabnya, tanaman cubung di sekitar Danau Lingkat sempat dibersihkan dan dibabat habis karena dianggap hama. Jadi, makanan ikan kecubung berkurang dan jumlah ikan cubung jadi merosot drastis. Fems, warga sekitar Danau Lingkat kerap memakai daun cubung untuk ikat kepala saat masuk ke hutan. Mereka percaya daun di atas kepala ampuh menangkal gangguan binatang buas. Buat yang vegetarian bisa cobain kuah plieu dari Aceh. Kuah plieu salah satu masakan tradisional khas Aceh yang legendaris banget. Kuah plieu kerap disajikan dalam acara-acara besar. Salah satunya ketika hajatan, Fems. Selain rasanya gurih, kandungan vitamin dan gizi pada kuah plieu dipercaya bisa meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Sesuai namanya, kuah ini mengandung plieu atau patarana. Sebelum digunakan, plieu harus direndam dengan air panas untuk menghilangkan aroma tidak sedap, Fems. Katanya, Fems, kuliner ini jadi menu favorit masyarakat Aceh sejak dulu. Ada juga tambahan sayur yang bikin kuah plieu lebih bernutrisi dan bermanfaat untuk tubuh. Rebus semua bahan yang dibutuhkan, mulai dari bahan dengan tekstur yang cenderung keras ya. Ada potongan buah melinjo dan nangka. Kalau sudah mendidih, baru ditambah potongan jantung pisang, daun melinjo, pepaya muda, dan kacang. Sebelum dicampur dengan rendaman plieu, air rebusan dibuang dulu ya, Fems. Selanjutnya, tambahkan kelapa gongseng, santan kelapa, dan bumbu plieu. Ada juga tambahan batang serai, daun temuru, dan daun jeruk. Beuh, aroma kuah plieu jadi lebih sedap tuh. Oh iya, harus diaduk terus sampai mendidih, Fems, agar santan gak pecah. Udah jadi deh, sepintas jadi ingat sama hidangan sayur lodeh ya, Fems. Hihihi. Ngomongin plieu, olahan ini ternyata dibuat dari kelapa yang difermentasi dan diolah menjadi bumbu masakan. Di Aceh ada pabriknya kok. Pembuatan plieu terbilang panjang, Fems. Plieu membutuhkan kelapa tua karena dagingnya tebal dan mengandung banyak santan. Hasil penggilingan kemudian dijemur di bawah matahari sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan, Fems. Proses ini untuk menghilangkan kadar air pada kelapa biar nggak cepat basi. Setelah kering, parutan kelapa kemudian dipres dengan alat sederhana untuk memisahkan minyak kelapa, Fems. Proses ini harus dilakukan berulang kali agar minyak kelapa benar-benar habis ya. Kalau sudah bebas dari kandungan minyak, bakal jadi plieu kembali dijemur, Fems. Pokoknya semakin kering tekstur yang dihasilkan, maka semakin baik kualitas plieu yang didapatkan. Hihihi. Fems, masyarakat Betawi punya camilan berupa kue pepe. Kue pepe atau kue lapis dari sagu ini rasanya manis dengan tekstur yang lengket. Tampilannya jadi makin cantik dengan lapisan warna-warni. Katanya, Fems, kue tradisional ini menyimpan nilai kehidupan yang mendalam. Kue pepe menyimbolkan hubungan erat dalam persaudaraan dan legit terus. Sayangnya, kue-kue khas Betawi ini sudah tidak terdengar gaungnya lagi. Tergeser oleh kue-kue dari daerah lain. Bahkan kalah bersaing dengan kue dari luar negeri.
Kue Pepe biasanya menggunakan pewarna yang berasal dari alam. Warna hijau didapatkan dari daun pandan. Aroma daun pandan juga harum loh fams. Daun yang dikenal dengan nama Pandanus amarylifolius ini mengandung polifenol, flavonoid, saponin, dan alkaloid yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Daun pandan memiliki sifat antimitotik, apoptosis, antiproliferatif, dan efek sitotoksik yang mampu mencegah dan melawan pertumbuhan kanker. Keren banget deh! Fams, untuk menghasilkan kue Pepe yang berkualitas, baik dari segi rasa dan bentuknya, ternyata punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Mulai dari gula pasir dengan kadar air yang sedikit, agar kue Pepe punya rasa yang lengket. Selanjutnya, tepung sagu muda, yang teksturnya lebih kering dibandingkan dengan jenis tepung lainnya, supaya tekstur adonan gak menggumpal. Begitu juga dengan santan yang terbuat dari kelapa tua. Selain kekentalan lebih baik, kandungan minyak pada kelapa tua bisa menghasilkan kue Pepe yang mengkilap tuh. Pokoknya kalau salah dalam pemilihan bahan dasar, bisa bikin kue jadi lebih lembek, alias ngeladak kalau kata orang Betawi. Hehehe. Kue Pepe juga harus dibikin warna yang kontras. Kalau warna hijau dari sari daun pandan, warna hitam dibuat dari kopi, warna merah dibuat dari angkak alias biji beras merah. Banyak yang bilang, fams, kue Pepe ini spesial di kalangan masyarakat Betawi, soalnya kue ini wajib ada di setiap acara perkawinan masyarakat Betawi. Untuk membuat satu loyang kue Pepe, umumnya butuh waktu 3-4 jam. Maklum, kue Pepe dibuat lapis demi lapis. Setelah satu lapisan matang, baru bisa ditambahkan lapisan selanjutnya. Begitu terus sampai adonannya memenuhi loyang. Umumnya kue Pepe dipotong dengan ukuran yang sama, kira-kira setebal 1,5 cm. Karena teksturnya yang lengket dan kenyal, kue Pepe harus dibungkus dengan plastik. Sudah nggak asing dengan kain ini kan, fams? Di zaman modern, kain lurik menjelma lebih kekinian dan mengikuti zaman. Bukan motif kainnya aja yang berubah, kain ini juga bisa dibuat kebaya atau sorjan. Lurik semakin cantik dibuat jadi dompet, tas, dan boneka gemes kayak gini. Meskipun hadir kekinian, proses pembuatan kain lurik masih menggunakan cara dan alat yang tradisional loh. Di daerah Godean, Yogyakarta, kain lurik dibuat dari helaian benang yang sudah diberikan pewarna, fams. Oh iya, bakal jadi kain tenun lurik ini diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun silam loh. Banyak yang menganggap jika kain lurik ini sama dengan batik. Eits, anggapan itu salah loh. Dilihat dari produksinya saja, sudah kelihatan kalau kain lurik diproduksi dengan cara ditenun, sedangkan kain batik diproduksi dengan teknik tulis. Sekarang sih kain tenun lurik diproduksi dengan alat tenun bukan mesin. Biasanya sih disebut dengan ATBM. Alat ini memang lebih modern dan dapat menghasilkan kain yang lebih panjang dan lebih lebar, fams. Oh iya, kata lurik atau lorek diambil dari bahasa Jawa yang berarti lajur, lurus, belang, atau garis, fams. Meskipun motif lirik terlihat sederhana, harus memiliki keterampilan dan kejelian dalam memadukan warna, serta susunan garis, biar kain tenun lurik terlihat bagus dan serasi. Siapa bilang kalau yang pemandangannya kayak gini cuma bisa didapat di Raja Ampat, di Papua aja? Ternyata pulau nan cantik ini terletak di Pulau Labengki Besar, bagian dari Kabupaten Konawe Utara. Untuk menuju ke sini, pengunjung bisa menaiki perahu dari dermaga Tinobu yang terletak di Konawe Utara, fams. Perjalanan yang melewati Teluk Lasolo ini kurang lebih butuh waktu 2 hingga 3 jam. Fams, Pulau Labengki Besar ini menjadi kawasan hutan yang dilindungi dan gak berpenduduk. Dulunya hanya digunakan untuk persinggahan suku Bajo saja. Meskipun popularitasnya masih kalah sama Raja Ampat, banyak juga loh bule yang berkunjung ke sini. I think this is very beautiful. The underwater life here is very nice. I've been snorkeling now in many different places here, and I think it's very beautiful. So how did you know this place?
I started to Google it. First I went to Google Maps and then I found out that there was this small islands. Selain menawarkan pantai yang super cantik, Labengki menjadi tempat konservasi kerang laut terbesar di dunia yang disebut dengan Kima. Kepulauan ini bisa dibilang habitat alami kerang kima yang sangat dilindungi karena sudah mulai langka. Kerang ini bisa berukuran lebih dari 1,5 meter, fams. Untuk mencapai ukuran ini, kima bisa hidup lebih dari 100 tahun. Fams, kima ternyata jadi biota yang bermanfaat untuk laut loh. Mereka mampu menyaring berbagai jenis partikel yang tidak menguntungkan di air laut. Menurut penelitian, jenis kerang ini bisa membersihkan berton-ton air laut per hari loh. Makanya air lautnya jadi jauh lebih bersih dan aman bagi makhluk laut lainnya. Serunya lagi, dari 10 jenis kima yang ada di dunia, 9 spesies lainnya bisa ditemukan di kepulauan ini, fams. Keren deh! Kima-kima ini bisa ditemukan di perairan dangkal, fams. So, kalian gak perlu menyelam berpuluh-puluh meter untuk bisa melihat kerang kima ini ya. Tapi jangan sesekali iseng memasukkan jari ke dalam bibir kima. Bisa-bisa jari kalian susah dicabut tuh. Hihihi. Selain jadi habitatnya kima, di sini juga jadi habitat spesies penyu hijau yang sudah dilindungi, fams. Oh iya, yang nggak boleh terlewat saat berkunjung ke Pulau Labengki adalah Teluk Cinta, fams. Pemberian nama ini bukan tanpa sebab loh. Kalian harus berjuang naik ke atas bukit dari ketinggian teluk ini. Bisa terlihat tuh bentuk hati. Tetap hati-hati untuk naik ke puncak bukit yang terjal. Butuh perjuangan banget, fams. Hihihi. Kalau mau lebih ekstrim lagi, ada fasilitas hammock yang bisa disewa pengunjung. Tempat bersantai ini berada di tebing pantai setinggi 23 meter dari permukaan tanah dengan bentangan tali sekitar 50 meter. Jelas persiapannya nggak main-main dan mirip mau panjat tebing, fams. Segala macam peralatan safety, mulai dari harness, helm, sampai sarung tangan, jadi barang wajib yang digunakan. Olahraga ekstrim bernama flying hammock ini mengharuskan pengunjung untuk flying fox ala-ala gitu deh. Di tengah bentangan tali sudah ada pemandu yang membantu pengunjung duduk santai di atas hammock. Sebaiknya aktivitas ini dilakukan saat sore hari, fams. Melihat hati yang terbentuk dari laut dan pasir pantai sambil menikmati matahari terbenam. Jadi aktivitas yang indah banget dan nggak terlupakan. Menu berkuah ini asalnya dari Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Namanya gulai licit, fams. Hidangan ini biasa disajikan ketika ada acara tertentu saja tuh, seperti upacara adat dan pesta perkawinan. Meski namanya gulai, menu ini nggak pakai santan sama sekali, fams. Uniknya, gulai licit ini pakai ada tambahan umbu penjelang yang agak tua. Biasanya didapat dari lahan tanaman cabai atau kopi. Tanaman umbu penjelang berwarna hijau, fams. Bunga-bunga kecil dan berwarna ungu muda. Nah, bagian tanaman yang dimasak hanya yang berbentuk bulat, seperti biji ketumbar, fams. Tanaman ini jadi bumbu paling dominan untuk gulai licit. Sayur yang dipakai harus direbus dari yang teksturnya keras, supaya sayur yang lunak nggak rusak karena terlalu lama direbus. Dalam pembuatan gulai licit ada juga daging atau tunjang untuk penambah rasa. Lebih sedap lagi sih kalau kaki sapi yang sudah diasapkan. Fams, masyarakat Desa Lempur punya kebiasaan menyimpan kaki sapi untuk diasap di atas perapian loh. Kalau butuh untuk dimasak, tinggal pakai aja deh. Lebih praktis, tinggal masukin bumbunya biar aroma dan rasanya keluar, fams. Menu ini baik untuk kesehatan karena banyak sekali jenis sayuran. Misalnya kentang yang mengandung serat, kalium, vitamin C dan B6 yang baik untuk kesehatan jantung. Oh iya, nama gulai licit diambil karena teknik memasak dengan cara menekan-nekan sayuran dengan suntil atau spatula di dalam wajan. Dalam bahasa setempat disebut licit. Nah, tekstur sayur yang dihasilkan menjadi setengah hancur deh. Cara tahu hidangan ini matang, sayuran mudah licit, fams. Nah, tinggal sajikan aja deh. Wah, aromanya sedap banget, fams. Apalagi ada tambahan tunjang yang bisa bikin hidangan semakin gurih.
keren ya tayangan hari ini. Meskipun judulnya sudah new normal, tetap harus ikuti protokol kesehatan ya fams, biar pandemi ini cepat selesai. So, bisa kulineran serta liburan dengan bebas. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa fams.